Hai guys, gimana kabar kalian? Apakah puasa kalian baik-baik saja? Masih dalam alur cerita film. Kali ini saya akan membawakan film horor Filipina tahun 2024. Film ini menurut gua agak aneh banget sih ceritanya, dan endingnya pun sangat di luar nalar. Dalam pikiranku, ini film horor apa film kriminal ya? Ya bayangin aja deh, masa hantu bisa bunuh orang? Aneh banget kan? Tapi apapun itu, namanya juga film. Baiklah, tak usah berlama-lama di awal. Ayo kita mulai ceritanya. Malena? Cerita bermula di suatu rumah yang di dalam rumah tersebut ada seorang anak gadis yang sedang tidur. Dia terbangunkan oleh suara musik piano. Kemudian dia melihat seperti ada orang yang bermain piano. Namun anehnya saat dia menyalakan lampu, ternyata tidak ada apa-apa. Anak gadis itu bernama Malena. Ketika dia sedang ketakutan, Malena mendengar suara yang memanggil namanya. Lalu tiba-tiba, ya, bagaikan tangan orang Afrika, Malena pun didekap oleh tangan-tangan tersebut. Entah tadi itu di tahun berapa, beberapa tahun kemudian kita diperlihatkan ada 3 anak yang sedang lari ketakutan hingga akan tertabrak mobil. Pengendara mobil tersebut lalu turun, ternyata mereka adalah seorang pasutri. Pasutri tersebut bertanya kepada 3 gadis itu, "Apa yang kalian lakukan di tengah-tengah malam gini?" Kemudian salah satu gadis meminta tolong untuk membawa mereka. Namun sang suami tidak yakin untuk menolong anak-anak itu. Tapi setelah diyakinkan sang istri, si suami akhirnya nurut pada istrinya. Saya kenalkan dulu kalian pada ketiga anak-anak tersebut. Yang ini namanya Olive, kurang lebih berusia 13 tahun. Ini namanya Paula, usianya 16 tahunan. Dan ini namanya yang paling unik. Dia adalah namanya Bettina, usianya 19 tahunan. Sedangkan nama pasutri ini adalah Amanda dan Lino. Baiklah, kita lanjut. Setelah mereka masuk mobil, singkat cerita mereka sampai di rumah pasutri ini. Bettina yang tertinggal masuk rumah, dia melihat ada anak di dalam rumah. Tapi Bettina berpikir mungkin itu adalah anaknya Amanda dan Lino. Di esok harinya, Olive terbangunkan dengan selimutnya yang gerak-gerak sendiri. Dia tercengangkan dengan sosok di balik selimut. Dia memberanikan diri untuk melihat sosok di balik selimut tersebut. Tulog ka na. Singkat cerita, saat makan bersama, Amanda memperkenalkan dirinya dan suaminya. Bisa diketahui bahwa Amanda ini adalah seorang dokter. Dan suaminya yang bernama Lino adalah seorang dosen. Tapi mereka berhenti bekerja karena ingin fokus kepada rumah tangga mereka. May kagulay. Kaya nga pag nakakadalahin ka ako, binibilan ko pa yan ng ibang ulam eh. Setelah itu Lino bertanya kepada mereka, kenapa mereka sampai menjadi anak-anak jalanan. Lalu secara singkat Olive, Paula, dan Bettina bercerita tentang kehidupannya masing-masing. Kemudian
Sampai sini kita baru mengetahui bahwa Amanda dan Lino adalah orang tua anak yang di awal film tadi. Gamitin ng mga gamit ni Malena. Sino si Malena? Bettina bertanya siapa Malena itu. Namun sebelum Amanda menjawab, Amanda menceritakan keluh kesahnya ingin mempunyai anak. Amanda dan Lino kerap kali berdoa di gereja, hingga mereka meninggalkan pekerjaannya demi mempunyai anak. Namun itu semua sia-sia. Lalu, di saat Amanda dan Lino hampir menyerah, disitulah Amanda mulai bisa punya anak. Scene pun pindah di masa lalu saat Amanda melahirkan Malena. Amanda dan Lino sangat bahagia dengan kehadiran Malena. Tahun demi tahun telah berlalu hingga Malena genap usia 13 tahun. Saat itu, di pesta ulang tahun Malena, Amanda tak tahu apa yang terjadi dengan Malena. Dia tiba-tiba mempunyai penyakit rabies yang sudah menjalar ke otak hingga ia meninggal. Kembali di masa sekarang, kehidupan Amanda yang sepi menginginkan Olive, Paula, dan Bettina menjadi anaknya. Dan dia juga berpikir mungkin Malena yang mengirim mereka bertiga agar Amanda tidak kesepian lagi. Tak hanya Amanda, Lino pun juga meminta ketiga anak itu agar dirinya dan Amanda diterima menjadi orang tuanya. Singkat cerita, malam pun tiba. Lino yang sedang membaca buku diganggu dengan sesosok makhluk entah apa itu namanya. Sementara itu di sisi Olive, Paula, dan Bettina merasa aneh dengan semua ini. Namun Olive membantah, kita termasuk anak yang beruntung mempunyai orang tua yang baik. Di sela perbincangan mereka, Olive menemukan sebuah jepit rambut di dalam laci. Lalu Bettina dan Paula mengingatkan Olive untuk tidak menyentuh barang-barang milik Malena. Apa, Nay? Malam yang semakin larut, keanehan pun terjadi. Amanda tiba-tiba mendengar suara gemuruh. Dia berjalan mengikuti suara tersebut hingga sampai di depan pintu. Di balik pintu tersebut terdapat sebuah rantai yang bergerak-gerak sendiri. Lalu entah apa yang terjadi, tiba-tiba Amanda membentur-benturkan kepalanya di pintu tersebut. Sedangkan Paula yang enak-enaknya tidur terganggu dengan lampu hidup mati. Di sini Paula mengira bahwa Olive yang sedang jahil, tapi ternyata Magpatulog ka naman, oh. di tengah rasa keheranan Paula, datanglah Bettina dan Olive yang barusan dari kamar mandi. Paula semakin heran kebingungan. Dia berpikir jika Olive dan Bettina dari luar, lalu siapa yang memainkan lampu tadi? Keesokan harinya, terlihat ada Lino yang sedang memperbaiki mobil. Sedangkan di scene lain, ada Paula yang akan membawakan makanan dan minuman untuk Lino di luar. Lalu, Olive yang menghampiri Amanda, memohon untuk memiliki jepit yang ditemukan semalam. Amanda yang teringat dengan jepit tersebut, dengan segera ia memakaikan kepada Olive. Namun, setelah dipakaikan jepit tersebut, Olive berubah menjadi Malena. Di tengah rasa bahagia Amanda, dia baru sadar kalau itu hanyalah khayalannya saja. Kembali ke Paula, dia yang berjalan dikejutkan dengan sosok Malena di kamarnya. Tapi saat dia kembali untuk melihat kamar Malena, dia kaget ketika Lino tiba-tiba ada di belakangnya. Akin ng merienda. Tapos na ako sa garahe.
Beberapa saat kemudian, keluarga ini berkumpul. Mereka terlihat amat bahagia. Paula yang melihat Olive memakai jepit rambutnya Malena, dia bercanda menggoda Olive hingga Olive pergi meninggalkan mereka semua. Lalu Paula mengikuti Olive hingga mereka sampai di suatu ruangan. Di sini Olive membuang jepit tersebut karena tak terima dengan ocehan Paula. Kemudian Paula saat mau ambilkan jepitnya Olive, Paula menemukan sebuah ruangan. Ayun! Andun! Natingin! Ay, yung hair clip po kasi. Saat malam kembali datang, Olive yang mengambil minum, Paula yang sedang mandi, dan Bettina yang sedang cuci baju. Mereka bertiga kembali dihantui sosok Malena di tempatnya masing-masing. Kemudian Olive yang nekat untuk ambil jepitnya, dia kaget karena ada hantu di ruangan tersebut. Nasa isang madilim na lugar. Lalu esok harinya Olive menceritakan kejadian semalam kepada Paula. Namun cerita itu dibantah oleh Bettina yang tiba-tiba datang. Singkat cerita, saat makan bersama, Olive memberanikan diri untuk bertanya kepada Amanda dan Lino. May multo po ba sa bodega kaya hindi kami pwedeng pumunta? Hindi totoo yan. Sa atin si Malena. Sinabi ng tigilan na usapan na yan eh. Sampai sini Lino agak marah dengan pertanyaan tersebut. Dia tidak rela jika anaknya dibilang menjadi hantu. Dia juga memberi larangan kepada ketiga anak tersebut untuk tidak masuk di ruangan penyimpanan dan kamar Malena. Saat di lain waktu, entah apa yang dicari Bettina, dia nekat masuk ke kamar Malena dan melihat-lihat kamar tersebut hingga akhirnya sementara itu, Lino yang belum keluar, Bettina amat sangat ketakutan ketika ada tangan yang membungkam dirinya. Esoknya, saat ketiga gadis ini selesai beribadah, kita baru mengetahui sebenarnya mereka adalah sindikat penjahat. Mereka disuruh merampok rumah Lino dan Amanda. Bos mereka tak sabar dan mengira Bettina, Olive, dan Paula betah tinggal di sana. Di sini Bettina bisa kita lihat berperan sebagai ketua. Dia yang menyusun rencana. Paula dan Olive hanya disuruh menjalankan perintah Bettina. Bettina juga menceritakan bahwa mungkin harta Amanda dan Lino ada di tempat penyimpanan. Ito yung favorite dress ni Malena. Ketika di rumah, Amanda memberikan baju Malena kepada Olive. Scene pun berpindah. Amanda yang melihat Malena, lalu Amanda mengikuti Malena hingga sampai gudang. Amanda melihat Malena menyekik Olive, tapi sebenarnya Han, gising! Han, gising! Gising! I'm so sorry. So sorry. setelah kejadian itu, Bettina berkata kepada Lino untuk membawa Amanda ke dokter spesialis. Tapi Lino membantah kalau istrinya tidak gila. Dia juga yakin semua ini akan berakhir dengan adanya Olive. Sampai sini, Olive memainkan perannya. Dia ingin tidur bersama Amanda. Sedangkan Bettina nanti akan mencari cara untuk masuk ke ruang penyimpanan. Singkat cerita, Bettina yang akan masuk ke ruangan penyimpanan, akhirnya dia bisa masuk ruangan itu. Dia terkejut, ternyata di dalamnya ada Malena. Dia juga berbincang-bincang kepada Malena. Kenapa dia bisa berakhir seperti ini? Hindi ka nila pinapakain dito? Hindi na raw ako anak. Anak daw ako ng iba. Ketika pagi menjelang, Bettina kembali lagi dihampiri bosnya. Bosnya mengajak menjalankan aksinya nanti malam. Namun Bettina meminta kepada bosnya bahwa setelah misi ini selesai, Bettina ingin dibebaskan dari bosnya. Bettina juga meminta untuk membawa Malena bersama mereka. Namun percakapan itu yang belum selesai, Amanda datang menghampiri Bettina dan seketika membuat si bos pergi. Panahon ngayon, hindi mo na alam kung sinong mabait at masama base sa itsura nila.
Setelah itu, di dalam rumah, Paula yang mendengar percakapan Lino dan Amanda langsung memberi kode pada Olive. Di sini, untuk yang terakhir kalinya, Olive meminta tidur bersama Amanda dan Lino dengan maksud untuk menjalankan aksinya. Pasutri tersebut yang tidak mempunyai pikiran negatif membolehkan saja keinginan Olive. Dan singkat cerita, malam pun kembali tiba. Seusai dengan arahan Bettina, Olive membawakan minuman yang sudah diberi obat tidur untuk diberikan kepada pasutri tersebut. Singkatnya, pasutri tersebut meminum teh yang dibawakan Olive. Kini mereka tidur pulas. Olive segera beranjak bangun dari tempat tidur dan mulai mengambil harta seisi ruangan itu. Sementara itu, di sisi Paula, terlihat juga mencari barang-barang yang berharga yang ada di ruangan lain. Kembali lagi ke Olive yang masih mengemasi harta-harta pasutri ini. Olive juga mengambil kalung yang dipakai Lino, karena kalung tersebut adalah kunci yang dipakai menyekap Malena. Paula, sana si Bettina? Di ko alam, magkita daw tayo dito eh. Oh, sandali lang si Bettina eh. Kini Paula dan Olive sudah berkumpul di tempat yang sudah direncanakan. Tapi mereka mencari Bettina yang ternyata sudah ada di dalam ruangan. Kemudian Olive bergegas memberikan kalung itu pada Bettina. Bettina segera melepaskan Malena, tapi tiba-tiba entah apa yang terjadi, seketika pintu menutup sendiri. Lampu-lampu mulai berkedip dan tiba-tiba Malena menghilang. Lantas siapakah sebenarnya Malena ini? Saat keadaan semakin mencekam, datanglah Lino dan mengatakan, kenapa kalian melepas iblis ini? Dan ya, ternyata Malena adalah anak iblis. Sa kanya! Layo niyo ako sa kanya! Baka sa'yo! Lino kemudian menyuruh Olive, Paula, dan Bettina untuk kabur meninggalkan ruangan itu. Saat mereka kabur, anehnya semua pintu dan jendela mulai menutup sendiri. Seakan-akan iblis itu tidak rela jika mereka kabur. Lalu, scene kembali ke Lino yang terkena genjutsu dari Malena. Saat sudah tersadar, entah bagaimana ceritanya, kini Malena sudah membunuh bosnya Bettina. Lalu kita dibawa ke flashback masa lalu sebelum Lino punya anak. Dan memang benar saja, ternyata Lino ingin punya anak dengan membuat kesepakatan dengan iblis. Tapi saat usia anak itu sudah 13 tahun, maka anak tersebut akan sepenuhnya jadi iblis. Lino yang mengetahui konsekuensi tersebut, saat usia Malena genap 13 tahun, dia menyekap Malena dan memberitahukan ke Amanda bahwa Malena sudah mati. Dan scene lalu kembali di masa sekarang. Terlihat Lino yang baru bangun dengan terikat di rantai. Dan di situ sudah ada Amanda yang memeluk Malena. Sampai sini Amanda masih belum tahu bahwa anak itu adalah anak iblis. I'm sorry. Di sini Amanda sangat kecewa dengan Lino. Lalu Malena berjalan perlahan mengambil sebuah pisau dan memberikan kepada Amanda. Amanda disuruh untuk menghabisi Lino. Namun karena kekuatan cinta, Amanda tak kuasa menghabisi Lino. Malena yang sekejam itu membuat Amanda sadar bahwa itu bukanlah anaknya. Dengan berjalan mundur, Amanda mulai meninggalkan Malena. Nanay! Kini Malena sudah berpindah tempat. Dia akan meneror Olive, Paula, dan Bettina yang dari tadi mencari jalan keluar. Lalu Olive ditarik jelmaan Amanda. Ano pong nangyari kay tatay? Saat mereka sudah bersembunyi di atas, Bettina mau mencari jalan keluar dan menyuruh Paula dan Olive menunggu. Singkatnya, Bettina sudah di bawah.
dan panik mencari jalan keluar. Namun Olive tiba-tiba menghampirinya. Bettina berpikir jika Olive di sini, lalu yang di atas siapa? Kemudian mereka bergegas pergi ke atas. Sesampainya di sana, mereka sudah terlambat dan melihat Paula yang sudah ditikam oleh Malena. Kemudian Malena berjalan menghampiri Olive dan Bettina. Saat Malena mengejar mereka, datanglah Amanda yang langsung menyergap Malena dan akan mencoba membunuhnya. Tapi Amanda gagal dan malah dia yang menusuk dirinya sendiri. Sementara itu, Bettina yang sudah menemukan jalan keluar dan berhasil keluar, tiba-tiba pintu tertutup sebelum Olive akan keluar. Lalu datanglah Malena dengan mendekati Olive. Dan saat Malena akan membunuh Olive, tiba-tiba tertembak oleh Amanda yang masih hidup. Dan akhirnya Malena pun mati. Kemudian scene ditutup dengan Olive yang keluar dari rumah. Dan akhirnya tamat. Gimana guys menurut kalian? Menurutku film ini ya bagus-bagus aja sih ya. Film ini berjudul Nanai Tatai tahun 2024. Terima kasih telah menonton video ini. Tetaplah semangat menjalani hidup dengan sifat kemanusiaan yang adil dan beradab. Jangan lupa subscribe channelku ini. Kalau perlu share, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.